seperti Mas Halim dulu, alergi ya. Alergi itu misalnya katakanlah melihat rumus saja udah pusing gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat akademik, Unkatos Akademik, kita kembali lagi pada hari ini di episode lanjutan dari Unkatos Akademik. Tentunya masih bersama Prof. Ali Saukah dan akan membahas berbagai macam topik terkait dengan penelitian ya. Dan pada hari ini episode kita agak sedikit spesial karena kita akan berbicara salah satu statement dari subjudul yang beliau berikan di bukunya. Ini sangat menarik. Jadi di dalam subjudul itu beliau menganalogikan salah satu bagian dari penelitian yaitu statistik itu bagaikan belajar statistik itu bagaikan bahasa, begitu bahasa sederhananya. Mungkin kita akan segera mengkonfirmasi statement ini dengan beliau langsung dengan terlebih dahulu menyapa Prof. Ali Saukah. Assalamualaikum Prof. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Prof ya? Alhamdulillah, Mas Salim juga ya. Alhamdulillah sehat, Prof. Nah, Prof. Ali, kita sudah membaca di salah satu chapter yang Prof. Ali tulis itu ada analogi terkait dengan statistik dan bahasa. Ini menarik, Prof, karena saya sebagai dulu ketika kuliah S1, mahasiswa tingkat akhir, statistik ini adalah salah satu yang paling saya takuti, Prof. Karena statistik ini bermain dengan angka, bermain dengan matematika, sementara dalam pikiran saya sebagai orang bahasa begitu, wah ini seperti jauh sekali antara matematika dan bahasa. Dan ternyata beliau, Prof. Ali, di dalam buku ini membuat statement yang menurut mahasiswa tingkat akhir, terutama di bidang bahasa ini cukup kontroversi begitu, Prof. Mungkin bisa dikonfirmasi seperti apa, Prof? Ya, begini. Tapi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa pada dasarnya statistik yang saya maksud ini adalah statistik untuk analisis data dalam penelitian. Jadi karena ilmu statistik itu luas ya, sehingga kemudian saya hanya ingin membahas dalam kaitannya dengan data yang dianalisis karena datanya berupa angka untuk penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi bukan bagian statistik yang lain, karena misalnya untuk belajar tentang asuransi itu dasarnya juga dari statistik. Nah, ini mungkin target audiensnya, ya. Jadi pemirsa yang saya sasar adalah yang seperti Mas Halim dulu, alergi ya. Alergi itu misalnya katakanlah melihat rumus saja udah pusing gitu ya. Mengerikan sekali rumus itu, Prof. Ya, melihat rumus karena di dalamnya ada angka-angka dan kemudian ruwet gitu ya tampaknya. Dulu waktu masih jadi dosen muda, melihat rumus rata saja itu tidak mau saya, karena udahlah biar orang lain yang. Tapi ternyata pada waktu saya belajar statistik pertama kali di Amerika itu tahun 85 ya, jauh lama sekali, itu mendekatinya lebih bersifat interpretasi makna. Jadi tidak mementingkan angka-angka, apalagi rumus-rumus gitu, tapi lebih mementingkan bagaimana artinya gitu. Jadi setelah saya banding-bandingkan, sebetulnya sama itu antara belajar statistik dengan belajar bahasa, sama-sama belajar memahami simbol, ya, sama-sama belajar memahami lambang. Jadi kalau dari segi keilmuan itu belajar statistik dengan belajar bahasa itu sama-sama mempelajari lambang, dan itu ada dalam wilayah semiotika, ya, semiotika, belajar tentang lambang. Jadi contoh sederhananya begini, kalau belajar bahasa asing, katakanlah yang baru pertama kali belajar bahasa Inggris, mengingat chair itu ya, chair, kata chair kalau ditulis CHAIR gitu, kalau ditulis. Kalau
dibunyikan itu sebetulnya juga lambang juga, karena itu lambang yang tertulis, ada lambang yang secara lisan ya, lisan oral oral symbol. Ya, kalau belajar bahasa Inggris secara tertulis, kata chair itu bayangannya harus kemudian dilihatnya itu barangnya, bukan kemudian chair itu kursi, jangan begitu. Ya, jadi karena kursi itu kan bisa beda-beda, tapi kemudian melihat realitanya chair, tulisan CHAIR itu realitanya apa? Dan dihadirkan ada kursi yang bisa bermacam-macam. Semua itu adalah chair gitu. Jadi ini simple ya, kata chair itu simple. Apapun ya, jadi misalnya kalau kata person itu, PERSON misalnya, yaitu simple yang kemudian barangnya, realitanya itu ya sosok manusia itu. Jadi makanya kalau guru ya ini loh, saya ini loh yang realita dari kata yang dilambangkan dalam kata person. Nah, itu kemudian bisa diterapkan, tapi tentu tidak ada yang tidak semua bisa ya, karena ada juga realita yang abstrak gitu ya. Ya, realita yang abstrak itu tentu tidak bisa kemudian digambarkan karena itu tadi sosoknya itu, barangnya itu tidak bisa ditunjukkan. Jadi kembali ke yang statistik. Jadi misalnya yang mudah saja kata means atau rata dengan lambang yang diwakili dengan simbol X, kemudian di atasnya ada garis ya. Kalau dalam bahasa Inggris mengatakannya X bar. Ada X, ada bar. Bar itu ya seperti tongkat itu, ada atas itu X bar. Itu sebenarnya sama dengan kata ya, sama dengan kata chair. X bar itu sama dengan kata chair. Kemudian misalnya S itu ya lambang seperti kata-kata misalnya person gitu, sama-sama dengan kata misalnya table, ya, sama-sama dengan kata kursi. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata kursi itu ya melambangkan realita yang bisa kita duduki itu. Jadi misalnya itu melambangkan standar deviasi. Jadi kemudian melihat lambang itu, kemudian realitanya seperti apa, maka kemudian langsung saja bisa paham, oh maknanya apa, melambangkan makna apa gitu. Jadi ya kalau barangnya, kalau dalam bahasa barangnya itu bisa jadi tunjukkan realitanya, tapi bisa juga mendeskripsikannya itu kalau kemudian tidak konkret ya, tapi barang abstrak. Nah, kalau statistik ini ya mungkin tidak ada yang konkret untuk ditunjukkan barangnya, tapi bisa dideskripsikan. Jadi misalnya kalau X bar yang itu adalah simbol rata, maka kemudian begitu melihat X bar itu kemudian dalam benaknya itu terpikir rata dalam artian yang kemudian menunjukkan bahwa itu adalah rata-rata kemampuan kelompok siswa misalnya ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya mengatakan kan mean represents the performance of the group. Jadi rata itu X bar itu mewakili menjadi lambang yang menunjukkan itu adalah rata-rata kemampuan satu kelompok. Gitu. S, standard deviation, ya, atau standar deviasi,
begitu saja saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu menunjuk perbedaan, rata-rata perbedaan antar individu dalam kelompok. Nah, itu memang tidak mudah juga ya, tapi ada kata lain yang bisa digunakan untuk menunjukkan rata-rata perbedaan antar kelompok itu, yaitu homogenitas, heterogenitas. Jadi melihat X bar, ya, melihat simbol X bar, X kemudian di atasnya ada pentung, gitu, tongkat itu kemudian dalam benaknya harus kemudian terpikir itu adalah lambang yang menunjukkan kemampuan rata-rata setiap individu yang ada dalam kelompok. Kalau guru misalnya mengatakannya begini, ya kalau saya ingin tahu kira-kira kemampuan kelas saya secara rata-rata, kalau mau saya bandingkan dengan kelas lain secara rata-rata, bukan individu dengan individu ya, tapi rata-rata setiap individu yang ada di kelas saya dengan rata-rata individu di kelas lain yang mungkin diajar oleh orang lain, maka kemudian dia akan menggunakan X-bar tadi, menggunakan statistik yang namanya rata itu, mean. Nah kemudian kalau untuk lebih memahaminya lagi, sebetulnya rumus dari rata itu bisa dilihat sebenarnya. Jadi jangan sampai kemudian juga rumus itu ditakuti atau menjadi alergi, karena pada dasarnya rumus itu juga lambang. Misalnya untuk sederhananya saja, rumus rata itu juga maknanya akan tampak bahwa itu adalah rata-rata kemampuan individu-individu dalam satu kelompok. Jadi sekali lagi itu simbol rata itu adalah X bar, ya, X di atasnya ada garisnya itu sama dengan ya akar, ya, akar dari sigma X, ya, kalau dalam bahasa Inggris itu ya sigma X, ya, sigma X. Oh ini ini rata ya, bukan standar deviasi ya. Jadi sigma itu ya lambang yang menunjukkan itu jumlah. Ya sekali lagi saya koreksi tadi keliru, itu tadi simbol standar deviasi, ini simbol rata itu rumusnya adalah sigma X divided by N, ya, sigma ya, yang melungker seperti angka 3 terbalik itu adalah disebut dengan sigma. Sigma itu artinya jumlah. Kemudian di dalamnya ada X. X itu tidak pakai garis di atasnya, itu artinya skor setiap individu. Jadi jumlah dari skor individu seluruh kelas itu dijumlahkan gitu ya. Terus kemudian dibagi N itu jumlah siswa, jumlah individu dalam kelompok. Nah, itulah kemudian ya menjadi rata. Jadi simbol-simbol dalam rumus itu juga harus dimaknai seperti kalau kita belajar kata-kata dalam bahasa. Ya. Setiap melihat sigma maka akan terlihat itu jumlah gitu. Jadi seperti sinonimnya gitu lah. Sinonim, itu jumlah. Ya, saya ini agak gradul bahasa Indonesia karena saya biasa mengajar statistik dalam bahasa Inggris, ini termasuk gitu ya. Betul.
istilahnya. Jadi kalau sederhananya boleh begini Prof ya. Jadi sebenarnya statistik itu bukan sesuatu hal yang selayaknya kita takuti sebagaimana matematika kompleks ya. Padahal ternyata kalau kita pelan-pelan mempelajari simbol-simbolnya itu, maka statistik yang ada di dalam ilmu penelitian itu sederhananya adalah seperti belajar bahasa, di mana simbol-simbol itu bisa kita maknai satu persatu begitu Prof ya. Ya betul. Jadi lebih didekati seperti belajar bahasa, karena belajar bahasa adalah belajar makna. Makna yang terkandung pada simbol itu. Tiap kali kita belajar bahasa, katakanlah kata, kalimat, itu sebetulnya belajar memahami makna yang tersampaikan melalui kata, frase, kalimat, atau bahkan paragraf. Jadi misalnya rangkaian kata menjadi kalimat, rangkaian kalimat menjadi paragraf, itu maknanya apa gitu. Ini sama. Jadi kalau kemudian tadi misalnya rata itu lambangnya adalah X bar, apa namanya, X, kemudian di atasnya ada garis itu kata. Tapi kemudian kalau itu di dalam rumus, ya itu seperti paragraf itu ya, seperti paragraf atau seperti kalimat. Itu ada sigmanya, ada X-nya, pembaginya, ada kemudian jumlah siswa per kelompok. Ini seperti kata-kata yang ditata dalam kalimat, kalimat yang ditata dalam paragraf. Betul, karena pada saat membaca rumus tersebut kita tidak bisa membacanya secara asal, Prof ya, karena ada arahnya. Dari mana duluan? Ya, itu tugasnya para matematika, matematika yang kemudian menghasilkan rumus-rumus itu. Bukan urusan kita. Betul. Bukan urusan kita yang ingin menggunakan lambang yang dihasilkan oleh ahli matematika dalam menghasilkan rumus-rumus itu, yang kemudian bisa langsung kita serap maknanya seperti apa. Misalnya yang tadi saya ingin juga menyampaikan itu rumus standar deviasi. Pasti tidak akan banyak orang yang ingin hafal rumus. Kalau rumus rata kan sederhana, bisa hafal ya. Saya hafal begini bukan karena berusaha menghafalkan, karena saya paham maknanya apa gitu ya. Rumus standar deviasi itu ya lebih kompleks ya. Sebenarnya tidak kompleks ya, tapi tidak sesederhana rumus rata. Tapi di dalamnya itu sebetulnya ada komponen-komponen yang bisa menjadi kata kunci istilahnya itu. Kalau dalam bahasa itu kata kuncinya. Jadi dalam paragraf itu ada kata kunci, ada main idea begitu kan? Kalau dalam dalam rumus standar deviasi itu ada main idea-nya, yang pokok itu maksud apa. Jadi karena tadi saya katakan bahwa standar deviasi itu yang disimbolkan, dilambangkan dengan huruf S, itu menunjukkan heterogenitas, menunjukkan homogenitas kelompok. Ingat bahwa homogenitas kelompok sebuah kata dalam bahasa yang menunjukkan perbedaan antar individu dalam kelompok. Sehingga kemudian kalau melihat rumusnya itu ya kalau bisa hafal baik, tapi tidak harus bisa hafal. Tapi ada kata kunci ya, yang kalau dalam paragraf itu main idea tadi yang saya katakan. Ada kata kunci yang saya kira itulah yang kemudian menjadi pokok makna dari rumus ini. Kalau paragraf itu main idea-nya itu. Di tengah itu, rumusnya itu, di tengah-tengahnya ada X, ya ada X, dan ada dikurangi X bar, gitu ya. X itu adalah skor setiap individu, kurangi X bar itu adalah rata-rata
rata-rata kemampuan per individu dalam satu kelompok. Jadi kalau kemudian melihat dalam kaitannya dengan simbol, itu juga perlu disikapi bahwa yang namanya dikurangi itu sebetulnya kata pengurangan itu sebetulnya selisih, ya selisih bedanya. Ya, jadi selisih itu sama dengan bedanya. Jadi beda antara skor individu dengan skor rata-rata dalam kelompok. Sehingga seolah-olah itu kan kalau skor rata-rata dalam kelompok itu kan menghitung juga skor masing-masing individu. Jadi seolah-olah itu individu satu dibanding dengan individu yang lain. Dibanding dengan itu artinya di situ dilambangkan dengan simbol selisih tadi ya namanya, kurang tadi. Nah, kemudian di luar itu ada sigma. Ya, ada sigma. Jadi artinya sigma X gitu dikurangi X bar. Jadi sigma itu berarti menjumlahkan seluruh individu, seluruh skor individu yang ada dalam kelompok itu, kemudian dibandingkan dengan individu itu. Itulah yang kemudian menghasilkan makna homogenitas atau heterogenitas. Perbedaan antar individu dalam setiap kelompok itu menunjukkan apakah kelompok itu homogen. Homogen itu artinya hampir setiap individu yang ada di situ hampir sama kemampuannya atau begitu berbeda kemampuannya. Kalau hampir sama kemampuannya antar individu itu berarti homogen. Kalau kemudian itu begitu berbeda antar individu, kemampuan individu itu begitu berbeda, maka itu menjadi heterogen. Nah, dari segi angka, setelah itu di rumus itu dihitung, kemudian muncul angka. Angka inilah yang kemudian bisa diinterpretasi sebagai lambang juga, menunjukkan apakah itu homogen atau heterogen. Kalau angkanya tinggi, maka itu artinya heterogen. Kalau angkanya rendah, maka itu berarti homogen. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin heterogen kelompok itu. Semakin rendah angkanya, semakin homogen itu. Jadi kalau ilustrasinya itu, kalau setiap individu mengikuti tes yang sama, kemudian semuanya skornya sama, maka itu kalau menggunakan rumus itu, hasil akhirnya itu 0. 0 itu artinya tidak ada bedanya. Antar individu tadi, kalau tidak ada bedanya, skornya semua sama, karena mungkin kemudian kunci jawabannya itu semua punya gitu ya, ekstrimnya itu kemudian tidak ada bedanya, maka itu sangat homogen, yang sangat ekstrim yaitu 0 tadi. 0 itu artinya yang paling homogen, tapi tidak mungkin terjadi nih, tidak mungkin terjadi kalau kemudian itu wajar, yang kemudian skornya itu antara individu itu sama. Begitu, ini penafsiran seolah-olah kita belajar bahasa tadi. Ya. Betul, menarik sekali ini Prof. Ali. Sebenarnya hal yang sangat lumrah ya bagi mahasiswa tingkat akhir ketika kita berpikir nama statistik itu saja sudah sangat mengerikan, Prof. Jadi ketika disederhanakan, pelan-pelan kita mempelajari simbol-simbol tersebut, kemudian diilustrasikan dengan hal yang lebih sederhana, mungkin akan lebih mudah bagi para mahasiswa untuk memahami hal tersebut. Terima kasih banyak Prof. Ali atas pencerahannya pada hari ini. Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Tentunya masih terkait dengan penelitian ini. Oke, masih. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri episode kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.